Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya saham CPRO. Nah ini request dari salah satu subscriber atau viewer channel Investor Happy ya. Mohon maaf baru bisa dibikinin untuk reviewnya CPRO ya. Oke, sebelum pembahasan disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, CPRO hari ini close di 60 guys ya, 60. Nah, kita akan bahas ya dari segi fundamental, teknikal dan lainnya ataupun dari keterbukaannya atau corporate actionnya. Oke. Kita akan coba lihat LK-nya dulu. Nah, LK-nya seperti ini. Ini LK terakhirnya ya guys ya, atau kuartal 2-nya. Nah ini per 30 Juni 2002. Nah CPRO itu punya aset sekitar 6,6 triliun ya, 6,6 triliun. Kalau kita bandingkan secara per kuartal atau dua kuartal ini naik ya, dari 6,4 naik ke 6,6, jadi naik sekitar 2 ya, 250-an miliar ya guys untuk kenaikan dari segi asetnya CPRO. Nah untuk liabilitas juga sama ya, naik ya, dari sebelumnya 3,5 naik ke 0,36 ya, hampir ya sekitar 100 miliaran ya untuk kenaikan dari liabilitasnya sendiri. Untuk ekuitasnya ini CPRO punya ekuitas sekitar 3,05 triliun. Kalau kita bandingkan sebelumnya tuh naik ya, dari sebelumnya 2,8 naik ke 3,0 ya, atau 0,05 triliun, jadi naik sekitar 200-an ya, atau 150-an ya, 150 miliaran untuk kenaikan dari ekuitasnya emiten ini ya. Nah untuk labanya sendiri ini punya laba sekitar 191 ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya secara year to year ini dari 53 naik ke 191, jadi naik sekitar 150 ya, 150% untuk kenaikan dari laba berjalannya ya. Untuk IPS nya sendiri dari sebelumnya 0,9 naik ke 3,2 ya. Nah, jadi naik sekitar 200% ya untuk kenaikan dari IPS nya. Nah oke, dari data di atas nanti kita akan coba tarik ya harga wajarnya di berapa nih emiten ini ya. Untuk cash flow-nya, cash flow-nya juga aman ya, di 404 miliar ya, 404 miliar untuk cash flow-nya. Untuk kas tarakasnya ini sekitar 105 ya, 105 miliar. Kalau kita bandingkan secara year to year ini turun ya, dari sebelumnya 144 turun ke 105, jadi sekitar turun 9 ya, sekitar 49-an atau 39-an untuk kena penurunan dari kas terakas ya. Nah coba kita lihat ya. Nah saya udah ngumpulin ya untuk beberapa ya data. Nah ini datanya saya ambil dari keterbukaan tadi ya. Nah ini CPRO asetnya ya, saya ekuitas, laba usaha, penyusutan dan EBITDA. Nah, nanti kita akan menggunakan beberapa pendekatan. Nah contoh misalnya CPRO kita simulasikan dengan formulanya Benjamin Graham ya. Kalau kita dengan formula Benjamin Graham seperti ini ya, dengan harga wajarnya di 61 ya, 61 dengan margin offsettingnya ini sekitar 28%, karena udah deket ya dari 60 ke sorry guys, ini kurang lebih ya 1% ya margin offsettingnya. Nah, ini terlalu dekat dan harganya udah ya, memang di harga sekarang ya, emang ini udah di harga wajarnya kalau kita menggunakan hitungan dari ini ya, dari Graham, Benjamin Graham ya. Cuma kalau kita menggunakan hitungan dari harga wajar per industri sejenis ya, misalnya kita bandingkan dengan industri sejenis, dia mempunyai harga wajar sekitar 57 guys ya, dengan 57. Untuk Konstanta ini per ya, per sejenis itu 3,4 ya. Untuk industri yang sesama dengan CPRO itu sekitar rata-ratanya 34. Cuma kalau teman mau menggunakan industri sektornya tuh sekitar 19 ya,
misal kita simulasikan dengan menggunakan pernya 19. Nah ini akan ketemu sekitar 68 ya untuk harga wajarnya sekitar 68. Jadi teman-teman mau menggunakan Benjamin Graham dengan harga wajarnya 61 ya, sesuai harga saat ini. Kalau kita menggunakan dengan harga wajar dengan pendekatan per industri, sektor ataupun sejenis ya, rata-rata harganya di sini ya, sekitar 68. Kalau kita menggunakan industri sejenis sekitar ini ya, sekitar 57 ya teman ya. Emang range nya di area sekarang ini udah masuk ke harga wajarnya ya. Nah tapi kalau misalnya kita menggunakan sisi akuisisi ya, misalnya kita seorang investor besar mau beli perusahaan. Salah satu termudahnya kan ya, kita tinggal lihat jumlah lembarnya berapa. Nah kalau kita bandingkan dengan dengan apa, misalnya kita hanya melihat dari sisi aset. Walaupun ini nggak bagus ya kalau kita lihat aset, karena kan belum dikepotong utang dan lain-lain ya. Nah misalnya kita mau beli perusahaan itu tersebut dengan melihat semua asetnya, kita kesampingkan utang dan lain. Nah ini punya harga wajar sekitar 112 ini ya. Cuma kalau kita lihat dengan ekuitasnya, nah ekuitasnya itu artinya aset ya, aset perusahaan tersebut udah dikurangi liabilitas itu utang, jadi udah bersih ya, tinggal sisanya itu. Nah itu punya harga simulasi sekitar 51 ya. Jadi harga ini akan mengikuti perkembangan dari perusahaan ya. Misalnya asetnya naik dengan jumlah sahamnya nggak naik, nah itu artinya harganya ini akan juga naik ya. Misal ya ini kan simulasi ya, jadi ini simulasi, nggak ada formula di tempat manapun. Ini saya simulasikan ya, memposisikan kita sebagai investor mau membeli perusahaan gitu ya. Nah misalnya kita mau membeli EBITDA itu cuma lihat dari laba ya, laba penyusutan aja. Nah kalau kita lihat dari EBITDA nya dengan ketemu harga sekitar 74. Nah kalau misalnya menggunakan enterprise value ya, ketemu harga sekitar segini ya. Nah cuma rata-rata memang di harga sini ya, idealnya di sini sih kalau kita lihat harga bersihnya di 51 ya. Nah di 51 ini kalau kita mau lihat kuitasnya, melihat harga wajar dengan membandingkan dengan kuitas dengan pemegang saham ya di sini ya di 51. Cuma kalau kita menggunakan rumus Benjamin Graham, nah ya kita ketemu harga 61 ya. Nah harga saat ini memang di 60 ya, jadi memang di harga wajarnya ya guys ya untuk emiten ini. Nah kecuali nanti pernya ini naik ya, karena kita kan ini berhubungan dengan IPS nya ya, karena saat ini, nah ini ya contohnya pada saat ini tuh IPS nya baru 3,2 ya, ini per kuartal 2. Seandainya nanti dia rutin ya, misalnya rutin 32 kan masih ada 2 kuartal ya, misalnya rutin, jadi ini misalnya ke 9. Nah misalnya ya ini IPS nya jadi 9, nah dia punya harga wajarnya sekitar 100 ya guys ya. Nah tinggal kita lihat di kuartal ketiga seperti apa IPS nya. Misalnya ini dia konsisten IPS nya ternyata di tahunannya atau Desembernya nanti ternyata terakumulasi 9. Nah ini harga wajarnya di 100 guys ya. Nah ini untuk dari segi rumus ya, atau kita memprediksi dengan perhitungan. Nah ini pakai formulanya Benjamin Graham, dan ini dengan formula per menggunakan industri sektornya ya. Nah ketemu segini. Cuma kalau menggunakan industri sektoral ketemu segini ya. Untuk kalau menggunakan industri sektornya dia akan ketemu lebih tinggi lagi ya, 115. Dan ini menggunakan industri sejenis ya, sejenis sekitar 3,4 ya pernya. Nah ini sekitar 96 ya, dengan catatan harga atau dengan IPS nya nanti di kuartal keempat ya, atau kuartal 9 ini naik ya. Misalnya kita simulasikan kuartal 9 itu naik ya, jadi 6 misalnya, jadi 6. Nah harga wajarnya di sekitar 79. Nah untuk pakai graph butter sorry guys. Nah ini misalnya IPS nya 6, nah ini jadi 83 ya. Nah
Ini kalau kita menggunakan pendekatan ya, dan ini menggunakan pendekatan Benjamin Graham, dan ini menggunakan pendekatan per industri sejenis. Nah, seperti itu. Dan ini untuk fakta lainnya ini tak kasih ya, kenapa ini berat banget harganya. Nah, dulu tuh sebelum CPRO naik sebenarnya ada seperti ini guys ya, mungkin teman mungkin sempat baca ya ataupun kelewat. Nah, contohnya gini, ini ada akumulasi sebenarnya di 50 ya. Nah, di 50, dan ini bahkan cuma harganya 5 ya, dan ini 50, dan harga saat ini udah di 60. Sebenarnya ini udah cuan banyak ya. Kemungkinan nggak tahu ya apakah dulu ini di closing apa enggak. Nah, saat ini di closing dibagi ke pecah kayak metal ini udah cuan banget ya, karena CPRO pernah di atas 100 ya. Nah, ini fakta yang menarik ya untuk kita simak. Dan ini ada fakta lagi menarik. Nah, ternyata di CPRO itu ada MAP ya, atau modality Exchangeable Bond ya, atau istilahnya OWK lah, obligasi wajib konversi. Nah, di sini ada ternyata OWK ini perusahaan dari Hong Kong ya, Hong Kong. Nah, ini Madison Pacific Trust Limited. Nah, ini perusahaan dari Hong Kong, dia punya OWK. OWK itu obligasi wajib konversi, jadi nanti terkonversi menjadi uang guys ya, ke saham. Jadi saham tersebut ya tinggal dihaki aja ke market ya, suka-suka dia. Nah, biasanya tuh OWK ya, dia nggak sama persis ya, lebih banyak ya dari nilainya dari misalnya pinjamannya ya, atau bondnya ya. Misalnya punya bond 100 juta ya, nanti dia akan dikasih barang nilainya 150 juta ya, kurang lebih seperti itu ya, yang saya tahu seperti itu ya. Nanti silakan teman koreksi ya, karena kemungkinan mirip ya dengan repo, kemungkinan mirip-mirip. Kalau repo seperti itu ya, dan kemungkinan bond juga sama ya. Artinya ya dia mau dihaki di harga berapapun ya dia tetap cuan ya. Ini contohnya di 20 Januari. Nah, kita coba cek chartnya ya nih. Nah, sebenarnya ada barang di 20 Januari tadi ya. Nah, di arah sini ya, dia punya barang di arah sini dengan average tadi di 79 ya. Nah, ini udah naik, tinggal dihaki aja nih, ini dari harga 100 dihaki ke sini udah cuan banget. Nah, ini contoh volumenya tinggi juga kan. Nah, makanya ini agak susah naik karena memang ada barang dari sini, dan ini tinggal haki aja ya sesuka hati, dan harga saat itu naik banget ya. Nah, ini salah satu guys ya, kenapa CPRO susah atau mungkin berat ya. Nah, artinya kalau kehakikan artinya ada retail yang nampung guys ya, ada retail yang nampung, dan ketika ada retail yang nampung, market maker harus ngitung ulang ya. Kenapa? Kalau nanti harganya dinaikin full, yang ada market maker diguyur oleh para retail yang punya barang atas. Nah, jadi kemungkinan naik ya nggak akan signifikan ya, walaupun ini naik juga sekitar sini ya, 39, nggak sampai naik tinggi banget ya. Nah, ini juga sama. Dan untuk harga saat ini ya, nah harga saat ini sebenarnya udah mulai mendekatin supportnya di arah sini kan, sebenarnya ada support ya. Nah, di arah sini, dan ini kemarin sempat mendekatin, udah mantul lagi ya. Dan ini kita lihat ya besok apakah mantul lagi. Cuma yang sudah CPRO ketika dia udah bisa break, nah kemungkinan besoknya naik ya, dari setelah turun terus dia break bikin support, setelah itu besoknya naik ya, kecenderungannya seperti itu untuk CPRO ya. Jadi untuk resumenya seperti apa? Nah, untuk harga wajarnya sebenarnya kita menggunakan beberapa pendekatan. Misalnya menggunakan Benjamin Graham, harga wajarnya segini ya guys ya. Nah, harganya wajarnya segini 83, dengan catatan nanti di kuartal kedua kuartal 3 IPS-nya jadi 6. Cuma kalau nanti IPS-nya cuma 3,2, nah ini punya harga wajarnya sekitar 61. Nah, jadi seperti itu, tinggal kita pantau ya di kuartal nanti kedua seperti apa. Dan untuk harga saat ini ya masih di fundamentalnya, harusnya seperti itu ya. Dan untuk fundamentalnya, secara harga fundamentalnya ya memang di area sini ya, di area 60 atau 61 akan di 57 ya, dengan catatan tadi ya dia menggunakan pendekatan per industri sejenis, karena untuk industri sejenis itu cuma 3,4 ya. Tapi kalau kita menggunakan
formulnya Benjamin Graham. Menentukan 15 kali PBB 1,5 ya. Nah, oke guys, untuk sekilas review dari saham CPRO ya. Untuk harga wajarnya ya memang saat ini udah di harga wajarnya ya, di harga wajarnya. Dan kita udah menggunakan analisis beberapa ya. Nanti tinggal teman silakan menggunakan analisis mana, menggunakan data yang mana. Nah, tadi tak sajikan ya. Oke, untuk teman yang mau request emiten yang mau dibahas ya silakan aja tulis komentar ya. Nanti kalau bisa saya akan bahas ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.